Oke, minasan, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Fauzi Nurasman. Sini saya akan menjelaskan bungkai tanggal 21 yang diajarkan oleh Sensei Yanto. Oke, minasan. Di sini ada bentuk sopan, tapi partikelnya ga, kedo, demo, kere demo, dan artinya bentuk sopan. Di sini notnya bisa digunakan dalam beberapa fungsi dan kondisi. Yang kedua, ada menjadi, narimas. Ini kata sopannya dari kenjogo dan senggojo. Dan untuk kira-kira, desyoka atau deska, ini kata sopannya dari sini seman. Nah, untuk yang tapi ini sini ada 4 minasan. Ada berlawanan, permintaan, penyesalan, atau mirip-mirip juga ini minasan dengan tesimaimas. Dan keempat, penghalus. Oke minasan, kita langsung aja ke contohnya. Cari contoh berlawanan yaitu kono resutoran wa takai deska oishiku oishiku narimaseng. Oishiku arimaseng. Restoran ini mahal tetapi tidak enak. Untuk contoh yang kedua ada permintaan dan penawaran. Sini untuk permintaannya yaitu watashino iie ni kite itadakimasen ka. Bisakah Anda datang ke rumah saya? Nah, untuk contoh penawaran yaitu nimotsu o motte ikimasyo ka. Maukah saya bawakan barangnya? Nah, oke, lanjut lagi minasan. Di sini kita lanjut ke penyesalan dengan contoh hayaku nereba yokata des. Sini dengan artinya seharusnya saya tidur lebih awal. Oke minasan, kita lanjut lagi ke poin 7 yaitu ada desyoka dengan arti kira-kira. Sini notnya bertanya dengan sopan, terkesan tidak memaksa. Sini contohnya yaitu astawa ame desyoka, apakah besok hujan? Dan untuk poin ke-8 ada yokatara, kalau berkenan. Oke minasan. Nah, di sini notnya itu menawarkan secara halus atau ajakan khusus. Sini ada contoh yokatara ishoni wa tabemasen ka. Nah, ini penawaran sini penawaran ini minasan. Kalau berkenan mau makan bersama. Nah, untuk yang kedua ada yoroshiku kereba onamae o oshiete kudasai. Kalau berkenan tolong tulis nama Anda di sini. Artinya itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu persamaan dan perbedaannya yokatara dengan yoroshikereba. Dan yang yokatara berasal dari sifat kata i yaitu yoi baik, yoka dan tara lebih santai dan casual. Ini cocok untuk teman, orang sebaya dan lain-lain. Dan untuk yoroshikereba berasal dari kata yoroshi
baik. Ini lebih formal dan sopan. Lebih aman jika digunakan untuk orang yang tidak dikenal. Oke, kita lanjut lagi ke simbol terjemahan awal. Satu kali baca sama dengan ujung sudut titik. Ingat ya minasan, kalau ada partikel wa, mo, ga, to, itu mengartikannya dari awal dulu, baru dari belakang ke depan. Untuk ga ini kata kerja pasif atau kata sifat menjadinya. Dari koma sampai koma, kemudian dan dengan. Menggunakan karena, kalau, sambil, sebelum, atau setelah. Nah, untuk takaran, pelengkap, sangat sedikit, dan lain-lain. Ini minasan, terjemahannya bisa dari koma ke koma atau titik ke titik. Untuk pengecualian partikel ga pasif, terjemahannya itu dari belakang ya minasan. Awas jangan keliru. Di sini kata kerjanya bisa menggunakan orimas, simas, dekimas, wakarimas, irimas atau hitsuyo penting, kakarimas. Dan untuk kata sifatnya bisa menggunakan suki, kirai, zozu atau heta, hoshi, nani tai atau nani nai. Sini ada contoh minasan. Ani sangga note iru bazuga okuremasta. Bus yang sedang dinaiki oleh saudara Ani telah terlambat. Nah, ingat kawan-kawan, jangan sampai terkecoh ya. Di sini bukan Ani yang terlambat, tetapi bisnya yang terlambat. Nah, di sini juga ada rumus oleh ga. Untuk oleh partikel ga itu harus bertemu dengan futsu atau dan kata benda. Nah, di sini futsu ada ru, ta, nai, dan tai. Ini minasan, kalau kita paham rumusnya, ini enak ini mengartikannya. Ini walaupun receh, kalau kita paham artinya kita nggak bakal terkecoh minasan. Soalnya banyak soal-soal yang membuat kita terkecoh kalau kita tidak paham rumusnya. Dan untuk ni, di, bisa juga diartikan oleh ketika bertemu dengan ukemi atau shikike atau morai masta atau kotoni narimas dan itada kimas. Oke minasan, mungkin segitu dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga di sini masih belajar. Oke.